Selamat datang Total Football di Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Ini banyak yang ngeraguin Patrick Kluivert nih karena kata CV-nya kurang menjanjikan selama dia menjadi pelatih baik di timnas maupun di klub. Nah justru itu tuh keuntungan buat Indonesia karena CV pelatihnya nggak bagus, jadi Indonesia nih kembali menjadi kuda hitam nih di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga karena pasti era Sinteyong Indonesia tampilnya lumayan jago sih. Endingnya lihat itu Indonesia ada di peringkat 3, makanya Indonesia sangat berhitungan nih pas Sinteyong ngelatih nih, makanya pas Sinteyong udah nggak ada, nah ini bisa keuntungan buat Indonesia nih, Indonesia bisa jadi nggak kembali jadi perhitungan, nggak diperhitungkan kembali nih sama lawan-lawan Indonesia dan kembali menjadi kuda hitam. Nah ini peluang Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya guys. Dan kalau kita tahu ya Patrick Kluivert, ya sih emang apa tuh CV-nya selama melatih timnas Kurakau, terus FC20 U21, terus di Liga Turki, Adana Demirspor, namanya apa sih? Adana Demirspor. Ini emang Patrick Kluivert nggak oke-oke banget CV-nya, tapi tim yang dilatih sama Patrick Kluivert ini lini serangnya cukup tajam, rata-rata gol per pertandingannya ini 2 gol kurang lebih. Kita lihat di FC20 di FC20 U21 ya, dari 45 pertandingan bikin golnya berapa coba? 116. Ini 2, sekian nih rata-rata gol per pertandingannya. Dan dari FC20 U21 lanjut ke timnas Kurakau periode 2015-2016. Dari 8 pertandingan yang dijalanin, ini bikin 17 gol. Lagi-lagi 2 gol per pertandingan. Berikutnya di Kurakau sebagai caretaker di kesempatan keduanya tahun 2021 dari 6 laga bikin 10 gol, hampir 2 gol per pertandingan. Dan terakhir di klub Turki di Adana Demirspor tahun 2003, cuma berapa bulan, 6 bulan kurang lebih, dari 20 laga bikin 41 gol, 2 gol per pertandingan. Ini lini serangnya bisa dibilang ada harapan nih. Lini serang Indonesia dilatih sama Patrick Kluivert karena di zaman Sinteyong ya bisa dibilang lini serang kita kurang greget nih performanya. Masih angin-anginan ya, mudah-mudahan sih di bawah Patrick Kluivert nanti lini serang kita konsisten bikin gol di tiap match-match yang dijalani sama Indonesia di sisa laga babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tapi biarpun lini serangnya tampil tajam nih setiap tim yang dilatih sama Patrick Kluivert, lini pertahanannya jadi wow, rapuh sekali, kayak sayap rayap. Kayak sayap laron. Lihat aja dari FC20 dari 45 pertandingan kebobolannya 92 gol. Di timnas Kurakau dari 8 pertandingan kebobolannya 9 kali. Di periode berikutnya sebagai caretaker tahun 2021 di timnas Kurakau juga dari 6 laga kebobolannya 8 kali. Dan di Liga Turki bersama Adana Demirspor ini juga lumayan banyak kebobolannya dari 20 laga ini dijalani sama Patrick Kluivert. Nah ini PR besar nih buat Patrick Kluivert untuk membenahi performanya nih pas nanti resmi melatih Indonesia di pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ya kalau dilihat dari skuad timnas Indonesia sekarang ya, seharusnya lini pertahanan bisa tampil sangat baik loh. Karena apa? Di zaman Sinteyong pun lini pertahanan kita cukup solid. Karena apa ya? Si komposisi mainnya bisa bilang nih udah oke banget nih. Perpaduan main diaspora sama main diaspora sama pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ini luar biasa banget. Rizky Ridho, Jay Izes, Hapner, Mesilgers, Kevin Dix, Calvin Verdong, ini udah bisa padu di bawah racikan strategi pelatih Sinteyong untuk mengawal lini pertahanan Indonesia dan cukup oke performanya di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan ini mudah-mudahan bisa diperbaiki sama Patrick Kluivert nih agar lebih kokoh pertahanan Indonesia karena di Patrick Kluivert yang gue baca-baca di berbagai sumber ini Patrick Kluivert dia agak gemar memainkan formasi 4-2-3-1. Wah, menarik banget nih kalau pakai formasi beneran 4-2-3-1 berarti kita main dengan era pola 4 back era kekinian nih. Main dengan 4 back. Dan back sayapnya itu turun naik. Nah, kita punya Calvin Verdong di kiri dan kita juga punya Kevin Dix di sisi kanan. Di tengah banyak pilihannya. Ada Jay Izes, ada Mesilgers, ada Rizky Ridho, ada Ferrari. Dan lini tengah ada Tom Hai dengan pola 4-2-3-1 bisa jadi nanti Tom Hai benar-benar bisa menjadi perannya lebih oke lagi nih sebagai jangkar atau sebagai pengatur ataupun jenderal di lini tengah dari timnas Indonesia. Tom Hai bisa duet nanti sama Ivar Jenner maybe atau enggak sama Nathan Choaon
Dan lini serang dengan pola 3 sejajar, kalau main 4-2-3-1 berarti Marcelino Ferdinand tuh bisa ditaruh di belakang striker tunggal ya kan. Di kiri ada Ragnar Oratmangun maybe atau Rafael Strike. Nah, di kanan, nah ini menarik nih, bisa Aliano Raiders. Dan lini serang, kalau oleh Romani selesai proses untuk perpindahan warga negaranya sebelum batas akhir pendaftaran buat pertandingan bulan Maret nanti lawan Australia, bisa jadi oleh Romani bakal mainin laga perdananya nanti pas lawan Australia. Wah, ada menarik kita nantikan nih. Dan ya kita harapin sih tentunya pasti dengan pergantian pelatih dari STI ke Patrick Kluivert, pasti PSSI pengennya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Gua pun begitu. Jadi kalau Patrick Kluivert hasilnya nanti pas nangin timnas Indonesia di 4 pertandingan sisa nih, ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, hasilnya nggak oke, rame-rame kita kritik. Jangan ragu untuk kita kritik, sama kayak Sinteyong nggak oke, kita kritik. Nah, ini juga nih, kalau Patrick Kluivert nanti hasilnya nggak oke, ya kita kritik aja udah ya kan. Dan PSSI harus apa ya? Harus siap-siap nih. Kalau nanti emang hasilnya di luar ekspektasi ya kan. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan sih di 4 laga sisa lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang, kita targetin seenggaknya 9 poin lah ya. Kalau dapat 10 poin, syukur-syukur banget ya kan. Nah, menurut kalian gimana? Happy nggak nih dengan datangnya Patrick Kluivert sebagai arsitek baru timnas Indonesia? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you banget yang udah nonton konten gua Pundit Abangan. Yang belum subscribe channel YouTube gua, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.